Tadi sudah saya katakan gitu ya. Ya kita intinya ya, di intinya deh. Intinya deh. Intinya gini, sunat itu adalah perintah daripada Hashem kepada Abraham dan keturunannya. Karena itulah keturunan yang kita, kalau kita berbicara tentang Yeshua dan Nabi Muhammad, karena Yeshua dan Nabi Muhammad itu adalah keturunan dari Abraham. Jadi jelas mereka sunat gitu loh. Karena apa? Karena sebagai keturunan daripada Abraham. Yang satu dari Ismail, yang satu dari Ishak. Udah oke ya. Nah, di dalam konsep kekristenan kita harus mengikuti perintah gitu loh. Kalau di dalam Torah di situ sunat itu adalah untuk Abraham dan keturunannya dan orang-orang asing yang tinggal di dalamnya. Yang dimaksud dengan orang asing yang tinggal di dalamnya ini adalah hamba-hamba daripada Abraham atau orang-orang yang percaya dan mengikuti perintah daripada Tuhan orang Israel gitu. Intinya di situ. Terus yang satu ini mengikuti nabinya gitu. Nah, ya kan, orang Islam, orang Muslim itu mengikuti sunat karena nabinya sunat. Karena itu tertulisnya bukan di dalam Quran tetapi di hadis, betul nggak? Nah, itu perbedaannya memang di situ. Jadi pola pandang Anda tidak bisa dipaksakan ke pola pandang kekristenan gitu loh. Kalau saya pribadi, saya seorang Netsarim Judaism. Ya saya sudah sunat gitu, pasti sunat saya gitu loh Pak, gitu. Karena saya mengikuti Torah gitu. Tetapi untuk Kristen yang goyim ya mereka tidak mengikuti mereka justru juga mengikuti Torah, tetapi pada poin bukan keturunan daripada Abraham begitu. Kalau perintah daripada Yeshua tidak pernah Pak, tidak ada perintah Yeshua yang mengatakan pengikutnya itu untuk sunat, tidak ada Pak. Bilang aja kalau Anda adalah serigala berbulu domba, pengikut Yesus, tapi nggak mau karena malu mengaku sebagai pengikut Yesus, sampai mengatakan Yesus tidak pernah mengajarkan sunat, tidak pernah mengajarkan Taurat. Nah sekarang kalau itu yang menjadi dasar Anda, apakah ada ajaran Yesus mengajarkan menyembah dirinya? Coba Anda jawab ini, karena Anda mengatakan Kristen itu juga pengikut Torah. Tahuan kan siapa Anda sebenarnya? Ya, Kristen itu memang artinya adalah pengikut Kristus atau pengikut daripada Yesus atau Yeshua. Betul sekali. Tetapi bukan berarti apa yang dilakukan oleh Yesus kita melakukan semuanya gitu loh. Maksudnya orang-orang Kristen melakukan semuanya. Ya enggak loh Pak. Lah kalau Yesus disalib masa kita juga minta disalib kan? Ya enggak juga gitu loh. Betul kan? Jadi ya enggak semuanya gitu loh. Memang di awal-awal ya ini sejarahnya, di awal-awal jemaat-jemaat awal atau pengikut daripada Yeshua itu adalah orang Yahudi semua gitu, kaum Netsarim ya, kalau bahasanya itu kaum Netsarim, pengikut daripada Yeshua dari Nazaret gitu, atau yang Anda kenal sebagai Nasrani gitu. Nah, seorang Nasrani atau Netsarim itu melakukan tradisi-tradisi Yahudi gitu loh. Itu termasuk sunat gitu. Nah, sedangkan Kristen itu adalah kebanyakan orang-orang goyim gitu loh, orang-orang goyim. Jadi mereka melihat bahwa ternyata sunat ini adalah perintah daripada Bapa atau Hashem untuk Abraham dan keturunannya. Nah, mereka kan merasa bukan keturunannya gitu loh. Tetapi oleh orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen goyim ini dipaksa untuk mereka harus ikut gitu loh. Nah, akhirnya timbul perbedaan di sini gitu, karena orang goyim tidak harus ikut tradisi Yahudi gitu. Karena itulah akhirnya ada perjanjian oleh rasul-rasul atau murid-murid daripada Yeshua. Itu tertulis di Kisah Para Rasul di situ.
bahwa Kristen Goyim itu tidak harus mengikuti tradisi Yahudi. Dan orang-orang Netsarim atau Nasrani itu tidak harus memaksakan orang Goyim untuk mengikuti tradisi Yahudi, begitu. Gitu Pak sejarahnya. Semakin nyata kalau Anda Kristen kan. Nah, jadi kalau Anda mengatakan Kristen itu adalah pengikut Yesus, tapi giliran yang susah-susah Anda tidak mau ikuti Yesus. Ya, padahal Yesus sendiri mengatakan, aku mengenal dombaku, dombaku mengenal aku, mereka mendengarkan perkataanku dan mengikuti aku. Jika engkau mengasihi aku, maka engkau akan mendengarkan dan mengikuti perkataan-perkataanku. Itu ajaran Yesus. Jadi kalau ada ajaran salib, nah justru itu bukan ajaran Yesus. Salib itu adalah cara hukuman Romawi. Tidak pernah diajarkan oleh Yudaisme, Yahudi. Itu yang perlu Anda paham. Lalu kemudian ketika Anda mengatakan, tidak semua apa yang dilakukan oleh Yesus dilakukan oleh Kristen. Iya memang. Karena yang namanya serigala cuma nyamar sebagai pengikut. Tapi pada dasarnya itu Kristen itu bukan pengikut, tapi antikristus. Yesus lakukan apa, Yesus perintahkan apa, Kristen lakukan apa. Jadi nama Yesus itu ya cuma diambil saja supaya dianggap bahwa Kristen itu adalah agama Yahudi, agama yang berasal dari nabi-nabi. Padahal Kristen itu ajaran dari Yunani. Itu aslinya. Makanya kalau Anda mengatakan Kristen pengikut Yesus, tapi Yesus disalib, Kristen tidak, ya itu derita loh. Karena memang sebenarnya salib itu hanya propaganda, supaya ajaran pagan Yunani itu bisa dijadikan sebagai sandaran, pijakan, mendudukkan Yesus sebagai korban. Padahal Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan konsep Kristen, ya. Oke, Bro Zuma. Sekarang coba tunjukkan ke saya. Mana ada perintah daripada Yesus bahwa pengikut-pengikutnya itu harus sunat. Harus sunat atau wajib sunat. Ada nggak perintah daripada Yesus? Aku mengenal dombaku, dombaku mengenal aku, mereka mendengarkan perkataanku dan mengikuti aku. Coba Anda pahami, apa maksud daripada kata Yesus mengikuti aku? Yesus sunat, dombanya mengikuti Yesus. Coba Anda jelaskan. Mengikuti aku, ya, mengikuti aku dengan kata lain bahwa dia percaya kepada Yesus. Gitu. Jadi mengikuti bukan ikut-ikutan. Yesus kemana, ikut ke sana. Yesus ke sini, ikut ke sini. Bukan. Tapi mengikuti apa yang diajarkan oleh Yeshua. Apa yang diajarkan oleh Yeshua? Kasih. Gitu loh. Bukan ikut-ikut Yeshua makan ikan goreng, kita harus makan ikan goreng. Yesus disalib, kita juga harus ikut disalib. Kacau kalau kamu pikirannya seperti itu. Jangan asumsi, ya memang kadang serigala kalau mudai kelabakan itu asumsinya kelewat batas gitu loh. Ya saya harus mengatakan Anda serigala karena memang Anda bukan Yudaism tapi ngaku-ngaku, ya kan? Yesus mengatakan barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Ya, aku mengenal domba-dombaku. Domba-dombaku mengenal aku. Mereka mendengarkan perkataanku dan mengikuti aku. Udah sangat jelas kok di situ. Jadi kamu jangan berasumsi, jangan mentang-mentang Anda itu hanya nyamar-nyamar sehingga Anda ingin memperbodoh semua orang dengan apa yang Anda katakan. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku. Dia akan mengikuti perkataanku. Dan Bapakku akan mengasihi dia. Lantas Anda memplesetkan mengikuti Yesus itu artinya, mendengarkan Yesus itu artinya adalah menyembah dia. Ya, padahal Yesus ajarannya sudah sempurna dalam arti kesempurnaan perintahnya untuk mengikuti perintahnya.
Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong lain. Ini yang kamu tidak pahami gitu loh. Jadi ketika Yesus mengatakan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Nah sekarang perintah mana yang kalian pegang sampai kalian menyembah Yesus? Adakah? Adakah perintah Yesus yang Anda pegang sampai Anda menyembahnya? Adakah perintah Yesus untuk menyembah dirinya? Adakah perkataan Yesus seperti apa yang Anda lakukan saat sekarang? Jadi kalau Anda itu terpelajar, Anda harusnya itu paham pernyataan-pernyataan dalam kitab kalian itu sendiri yang harusnya Anda pahami dengan baik. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti perkataanku. Sekarang kalau Anda mengasihi Yesus, mengikuti perkataan Yesus, apakah layak Anda menuhankannya? Sementara perkataan Yesus itu justru mengajarkan menyembah hanya kepada Allah. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Itu perkataan siapa? Perkataan Yesus. Maka jika engkau mengasihi dia, wajib hukumnya kau mengikuti dia. Apa itu? Menerima hidup kekal dengan mengimani dan mengenal Allah satu-satunya Allah yang benar. Jangan malah Anda menjadi kafir, malah menyembah kepada Yesus, sementara Yesus tidak pernah mengatakan itu. Ya, pantas saja Yesus akan mengusir kalian, karena kalian semua oleh Yesus dikatakan sebagai pembuat kejahatan. Paham sampai sini? Bang Zul, itu si Ben tuh atau namanya dia namanya siapa namanya lupa. Nama juga ada siapa macam tu, lupa saya. Matius. Itu Christian, Bang. Dia kan sudah selalu nyungsep dulu ditanyakan tentang ketuhanan Yesus. Sebab tu sekarang dia menyamar jadi orang Yahudi atau apa tak tahulah. Dia tu orang Kristen, Bang. Biasa orang-orang Kristen ni kan suka menyamar. Kadang menyamar sebagai umat Islam, kadang menyamar sebagai orang Yahudi. Kan ajaran mereka tu bebas, tak ada aturan mereka tu. Dia tu orang Kristen, nama dia Matius. Dulu saya sering debat dengan dia. Dia pun sering mencoba nak meyakinkan kepada saya yang konon Yesus tu anda. Lama tak nongol sekarang dia menyamar mungkin jadi orang Yahudi atau bagaimana, tak tahulah. Tapi dia tu orang Yahudi, original orang Yahudi, Bang, dia tu, Bang. Iya, Bang Jo. Saya tahu kok kalau dia itu serigala, nyamar-nyamar domba. Dan ketahuan kali kalau dia ingin menutupi dirinya sebagai penyembah manusia, tapi nggak bisa. Karena konsep yang dia sampaikan itu mengarahkan lisannya untuk mengakui Yesus itu adalah Tuhan. Ya begitulah serigala. Menyembah Allah. Sejak kapan orang Israel tuh menyembah Allah? Saat zaman Yesus. Jangan ngawur kamu. Itu. Kita menyembah kepada Hashem. Di zaman Yeshua itu menyembah Ab. Karena itu ada kata-kata Venu, Seba, Hashamayim. Siapa yang menyamar sebagai Judaism? Saya Nasrani, terus Anda mau apa? Emang saya tidak boleh menjadi Nasrani? Gitu. Aneh Anda ini. Kaum Nasrani atau Netsarim itu juga pengikut daripada Yeshua, tetapi kami di akar Ibrani, gitu loh. Kenapa harus takut? Jelas apa yang dikatakan oleh Yeshua bahwa kita harus mengikuti apa yang diajarkan oleh Yeshua, karena itu istilahnya Torah Yeshua. Apa yang dikatakan oleh Hashem, karena itu ada istilah Torah Hashem. Gitu loh. Terus permasalahan kamu apa? Nggak ada masalah sih. Yang bermasalah itu Anda. Anda mengatakan Anda mengikuti perkataan. Anda mengatakan Anda mengikuti perintah Yesus. Nah, coba Anda tunjukkan mana perintahnya Yesus untuk menyembah dirinya. Itu aja dulu, nggak usah bertele-tele. Silakan. Iya, betul lah, Bang Zul. Betul. Dia dulu saya yang dulu tuh debat dengan dia tuh memang dia tuh Christian. Dia tuh dia berusaha, orang cakap dia berusaha mati-matian bagaimana supaya saya dipercaya Yesus adalah Tuhan. Betul, dia tuh Christian. Saya tahu dia Christian.
ya. Tapi entah kenapa tiba-tiba sekarang tu dia menyamar menjadi entah orang yang mengaku orang Yahudi atau apa, tak tahulah. Saya tak lama tak dapat dengan dia masalah. Saya pun malas dapat dengan dia tu, suka mengaku-ngaku dia tu tak satu, dia tu ingin menggiring kita tu last ujung-ujung tu biar kita ni percaya yang konon Yesus Tuhan. Itu pasti itu cara-cara licik mereka untuk memurtadkan kita bang. Kafir kan licik, sangat licik dan kecil. Mereka tu sudah didoktrin kan, apa satu sendiri doktrin mereka kan, terus pakai orang pati dan licik pakai ular beludak kan. Itu prinsip mereka. Prinsip itu akan digunakan ya bila mereka tu sudah terdesak tu. Iya Bang Jo, saya sudah paham kok tabiat serigala memang kayak gitu. Jadi serigala itu nyamar, biar dianggap sebagai Yahudi. Lalu kemudian dia ingin menjual bahwa Yahudi pun menyembah Yesus. Ya biasalah, namanya juga serigala. Tapi kita, orang yang lebih paham gospel, Bible, nggak mungkin bisa ditipu. Kan gitu, makanya dia hanya sekali-sekali VN. Dia mencari Islam-Islam yang awam, yang bisa dipengaruhi oleh konsep ajaran pagan dia. Seperti itu Bang Jo. Yang mengatakan menyembah Yesus siapa? Coba bro, coba dikoreksi lagi. Yang menyembah Yesus siapa? Saya menyembah Hashem. Yeshua adalah Adon atau Tuhan bagi kami, gitu loh. Karena dia adalah jalan keselamatan. Karena tidak ada seorang pun yang mampu sampai kepada Hashem kalau tidak melalui Yeshua. Gitu. Nah, kalau Yeshua itu adalah Tuhan, gitu ya. Kalau Yesus itu adalah Tuhan, Tuhan dalam makna pencipta alam semesta ya. Nah, itu namanya Khilul Hashem, gitu loh. Kayaknya Anda salah mengartikan Nasrani atau Netsarim. Netsarim itu tidak menyembah Yesus. Nah sekarang siapa Yesus itu menurut Anda? Apakah dia Hashem yang datang dalam rupa manusia? Lalu kemudian Anda mengatakan tidak ada orang yang selamat tanpa melalui Yesus. Coba Anda jawab. Musa sampai kepada Bapa itu apakah melalui Yesus? Jawab. Betul Abang Zul, betul sekali. Saya sudah, walaupun saya ni memang tak pandai dalam perdebatan lah Abang Zul, ya, saya jujur lah. Tapi saya menjadi, saya tengok mereka ni, orang-orang kafir ni, ya, kalau dia tu ada target yang mahu dimurtadkan, dia tu akan diburu terus. Satu orang itu saja, walaupun banyak orang yang tag dia, ya, dia tidak akan layan. Dia akan layan satu orang saja, ya, yang target untuk cuba nak dimurtadkan, ya, diyakinkan yang konon Yesus Tuhan. Dia akan terus diburu terus. Tapi bila bila dia tak dapat, ya, cara dia tak dapat, dia cuba nak meyakinkan Yesus tak dapat, tak mengena, pelan-pelan itu akan dilepaskan, mencari target yang lain. Macam tu cara mereka bang. Sama saya dia sudah ngaku dia tidak menyembah Yesus. Tapi dia mencoba untuk menggunakan cara lain. Dia menggiring bahwa Hashem datang dalam rupa Yesus. Dan tidak ada keselamatan yang sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Ya sama aja. Coba aja kita dengarkan bang. Lagi satu Bang Zul, mereka ni, para kafir-kafir ni, dia tu akan melakukan segala cara. Dia akan melakukan segala cara untuk mencapai maksud dan tujuannya. Walaupun itu tahu, mereka tu tahu itu cara licik dan keji, tapi dia akan tempuh, dia akan ambil juga jalan tu. Dia tidak mau tahu, dia tak mau tahu. Yang penting apa yang dia inginkan, ya, apa yang dia targetkan tu tercapai. Itu tujuan mereka, bukan cara mereka macam tu. Ya, dia tidak mau tahu. Dia akan melakukan segala cara, apapun usaha cara akan dia tempuh, akan dia lakukan untuk mencapai maksud dan tujuannya. Walaupun tahu, mereka tu tahu itu sangat-sangat licik dan keji, tapi akan dia lakukan juga. Itu fakta bang. Ya makanya Al-Quran itu sudah menjabarkan, sudah menyampaikan lebih dulu Bang Jo. Walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Jadi dikatakan dalam Al-Quran, Nasara itu tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Itu sudah jelas. Makanya mereka ini yang ngaku-ngaku Nasara, padahal mereka ini adalah serigala, ya.
tidak akan senang melihat apapun yang berhubungan dengan Islam. Maka dia akan menghalalkan segala macam cara untuk menipu, menyamar, menjadi setan pun mereka mau. Yang penting orang di luar daripada ajaran agamanya itu bisa masuk ke dalam agamanya. Seperti itu Bang Jo. Lagi satu Bang Zul, kalau betul si Ben tu atau Matius tu, dia tu orang Yahudi, pasti dia akan menentang acara-acara orang Kristen. Tapi di sini dia tidak pernah berdebat dengan orang Kristen, Abang. Ini salah satu bukti memang dia tu orang Kristen. Ya, tengok kalau namanya orang Yahudi, pasti dia akan menentang habis-habisan ya. Sebab dia tidak akan terima Tuhan mereka dikatakan menjelma menjadi manusia laki-laki, manusia jantan bernama Yesus. Dia tidak terima orang Yahudi, tapi mereka si Ben ya atau Matius dia tidak pernah ya berdebat dengan orang Kristen ya, melawan orang-orang Kristen. Itu pun sudah satu bukti bahwa dia itu memang orang Kristen. Betul bang. Dia berdeklarasi kepada jadi menjadi Jesus kan. Itu macam tu. Memang itu real, nyata. Kalau itu memang orang Kristen, kalau betul dia itu orang Yahudi, dia akan merasa jijik ya. Dia akan merasa sakit hati dan memang sakit hati lah kalau dikatakan tuannya tu menjelma menjadi manusia. Dia tak akan terima. Dia tidak akan terima tuan mereka dikatakan menjelma menjadi manusia yang ada kelamin jantan macam tu. Dia tak akan terima. Tapi ini dia relax saja. Berbeza dengan orang Yahudi lain. Kalau orang Yahudi dikatakan tuannya menjelma menjadi manusia yang berpenis macam tu, berkelamin, pasti orang Yahudi itu akan mengamuk, tidak terima tu. Betul. Betul Bang Jo, mantap. Ini Budi, ini Ibu Budi. Ini Tuan Lamsen. Ini orang yang tidak bisa membedakan antara manusia dengan Tuhan. Kalau otak Islam dia tidak paham. Yesus adalah Tuhan, adalah Tuhan, adalah Nabi, adalah utusan. Tak bisa kamu paham itu. Kalau pakai otak Islam tak bisa. Kalau Hasem, apakah dia Nabi? Apakah dia Tuhan? Apakah dia utusan? Jawab. Saya tidak tahu karena Alkitab saya bahasa Indonesia tidak pernah tertulis di situ Hasem. Tapi Yesus yang di Alkitab saya adalah Tuhan, adalah Tuhan, adalah utusan, adalah Nabi. Tapi Yesus di Al-Quran hanya Nabi. Dia adalah hanya Nabi. Dia bukan Tuhan. Kalau Bapak, apakah Nabi? Apakah utusan? Apakah Tuhan? Atau apa menurut Anda? Kalau bapakmu manusia biasa, bukan Nabi, bukan Tuhan, bukan siapa-siapa, manusia biasa. Kalau bapaknya Yesus? Halo Kang Suma, Daeng Suma, selamat sore, Assalamualaikum. Ya bolehlah ya, kita berdiskusi sajalah ya. Oke, sangat boleh. Waalaikum. Sekarang Anda mengatakan Hasem itu Tuhan, Yesus juga itu adalah Tuhan. Jadi ada berapa Tuhan sih? Karena Hasem itu bukan manusia loh. Yesus adalah manusia. Nah, dua-duanya Tuhan. Tuhan kamu ada berapa, bro? Yesus itu ya saya cebokin nih ya. Ya, Yesus itu adalah nama setelah Tuhan itu menjelma menjadi manusia ya. Sebelum Tuhan itu menjelma menjadi manusia, dia masih menggunakan nama YHWH, Elohim, Hasem, Adonai ya. Jadi perkataan saya tentang PL itu benar Kang Suma ya. Ya, itu penjelasan saya, entah Kang Soma terima atau tidak. Anda harus bedakan kapan Yesus itu datang, kapan Tuhan itu menjelma. Ya, di PL kan belum. Saya nggak mungkin terima lah. Itu kan konsep pagan, ajaran Yunani. Ya, dewa datang dalam rupa manusia. Itu ajaran barbar itu, kawan. Nah, sekarang ketika Anda mengatakan, dulu namanya Hasem, begitu menjelma menjadi manusia, maka namanya adalah Yesus. Itu Anda dapat ajaran dari mana kalau Yesus itu adalah penjelmaan Tuhan? Jawab. Yesus, bapaknya Yesus
yang asli adalah Tuhan. Dialah Tuhan itu. Yesus berkata, akulah dia, dialah aku. Aku di dalam dia, dia di dalam aku. Berarti Bapaknya ya Tuhan, Yesus ya Tuhan juga. Tapi kalau Bapak manusiawinya bukan siapa-siapa, dia adalah manusia biasa, yaitu Yusuf. Dia adalah manusia biasa. Tapi kalau Bapa aslinya yang dari surga, dialah Yesus, dialah Tuhan, dialah Yesus. Jadi itu menurut Alkitab. Saya tidak bisa menjelaskan itu karena Yesus berkata, aku di dalam dia, dia di dalam aku. Akulah dia, dialah aku. Coba. Saya tidak bisa menjelaskan itu. Itu kata-kata Yesus. Berarti Bapaknya itu adalah dia, dialah ada Bapaknya. Nah, terserah kamu. Kalau mau berterima ya tidak, terserah. Otak Islam tidak mampu memahami itu. Dan otak manusia pun tidak mampu memahami itu. Begitulah kata-kata Yesus tentang dirinya. Oke, tapi ketika Yesus teriak, Elie, Elie lama sabachthani, Bapakku, Bapakku, ngapa engkau meninggalkan aku? Nah, apakah pada saat Yesus telah ditinggalkan oleh Tuhan yang ada di dalam dirinya menurut Tuan Lamsen? Apakah status Yesus juga masih Tuhan? Jawab Budi. Bukan saya yang pusing, kamu yang pusing pengen tahu tentang Tuhan itu, yang ajaib itu. Tidak ada seorang pun manusia yang mampu memahami Tuhan kami karena dia ajaib. Kamu yang terlalu pusing tentang Tuhan kami itu. Yang penting kamu tahu, yang kamu cari adalah apakah saya bisa selamat masuk surga? Itu yang penting. Tidak penting mengetahui bagaimana dia. Apakah Yesus Tuhan atau bagaimana, tidak perlu. Yang penting ajarannya. Kamu percaya kepada dia atau tidak? Itu saja. Yang penting kamu selamat. Seperti HP saya ini. Saya tidak perlu tahu ini apakah ini bahan apa ini, apakah batu atau besi atau logam apa ini. HP saya ini. Yang penting bagi saya dia bermanfaat untuk menghubungkan saya berkomunikasi dengan kamu. Itu yang penting. Yesus mampu memberikan hidup kekal kepada kamu. Itu yang penting. Kamu tidak akan mampu memahami siapakah Yesus itu, apakah dia. Tidak kamu akan pahami. Masuk surga itu artinya hidup yang kekal, Tuan Lamsen. Hidup kekal itu menurut Yesus mengenal Allah, mengenal Bapa, satu-satunya Bapa yang benar. Dan Yesus hanya sebagai utusan Bapa. Itu baru bisa masuk surga. Di luar daripada itu, Pak Lamsen, neraka, kekal di sana. Ya, saya doakan mudah-mudahan di neraka Tuan Lamsen bisa jadi ketua RT. Amin. Untuk apa kamu selidiki itu? Tidak perlu. Yang penting kamu sudah berhak masuk surga, sudah mendapat keselamatan. Tidak perlu kamu tahu itu, tidak kamu tahu pun tidak apa-apa. Tidak menjadi penghalang masuk surga. Ya? Tidak perlu itu kita tanya itu. Tanyakanlah dirimu, apakah saya sudah selamat? Apakah saya sudah bisa mendapat hidup kekal? Kalau menanyakan itu tidak mampu, otak dan logika manusia memahami itu, tidak bisa. Tidak bisa. Jangankan Tuhan kami itu. HP ini saja pun tidak akan mampu saya mengerti. Untuk apa saya mengerti HP saya ini? Yang penting manfaatnya saya nikmati. Menghubungkan saya, berkomunikasi antara saya dengan kamu. Demikian juga Yesus. Yang penting Yesus telah memberikan jasanya, yaitu apa? Memberikan hidup kekal kepada kamu. Menyelamatkan kamu dari kematian kekal akibat dosa itu. Yang penting kamu terima atau tidak. Itu yang penting. Jangan tanya-tanya Yesus itu siapa nih ya? Apakah dia Tuhannya dari mana, pindah ke mana? Untuk apa kamu cari-cari itu? Ajarannya yang penting kamu cari. Ya, tapi katanya nggak mampu. Tapi kenapa Tuan Lamsen mengakal-akali? Katanya tidak mampu, tapi Anda akali. Tuhan datang menjelma menjadi manusia. Lalu kemudian Tuan Lamsen katakan ajaib. Itu kan gila, Tuan. Nah, sekarang kalau Anda mengatakan, yakini aja kalau Anda mendapatkan hidup kekal. Ya dong, wajib. Karena Yesus sudah memberikan jalan kekal itu. Apa itu? Mengenal Allah, satu-satunya Allah. Tidak ada Allah Anak, Allah Bapa, Allah Roh, dan seterusnya. Nggak ada itu.
Satu-satunya Allah yang benar dan Yesus sebagai utusan Allah. Udah selesai. Itu konsep hidup kekalnya. Sudah nyata-nyata diajarkan oleh Yesus, tapi Anda mempersulit diri. Ya, Tuan Lamsen, ada apa dengan Tuhan? Yesus sudah mengajarkan dengan jelas. Yesus sudah mengajarkan, mencontohkan dengan nyata. Tapi Tuhan malah mengajarkan sesuatu yang ribet. Tuhan datang dalam rupa manusia, disunat, diobok-obok, ditampar. Ini maksudnya apa yang kayak gitu, Tuan Lamsen? Sementara ajaran Yesus itu sudah sangat jelas. Hidup kekal itu mengenal Allah, satu-satunya Allah yang benar. Mengenal Yesus sebagai utusan Allah. Sudah, selesai. Makanya Anda bingung, apakah Allah itu adalah Nabi? Nah, mencret kan nggak bisa jawab. Kalau Yesus kan Nabi katanya. Nah, Allah yang mengutus Yesus, apakah dia sosok Nabi? Bingung kan Anda? Karena memang ajaran Anda itu bukan ajaib, tapi gila. Ngerti Tuan Lamsen? Kok ngerti? Mana bisa Anda ngerti? Begini Kang Sumaya, saya percaya bahwa Yesus itu ya memiliki tubuh manusia, tetapi roh yang ada di dalam tubuh Yesus itu adalah roh Allah itu sendiri. Ya, bukan Allah, roh Tuhan itu sendiri, roh Hasem itu sendiri. Ya. Ya, jadi dia memiliki sifat ilahi. Ya, kenapa saya mengatakan dia memiliki sifat ilahi? Ya, pertama-tama ya, karena ya kelahiran Tuhan Yesus itu melalui sebuah proses yang sangat luar biasa yang tidak pernah terjadi di dunia ini. Ya, dia mengandung dari Roh Kudus, ya. Kemudian ya, roh yang ada di dalam kandungan Maria ibunya itu tidak pernah ya, tidak pernah dihidupkan ya oleh tubuh Maria itu sendiri, tetapi roh itu ya tumbuh dan berkembang itu ya karena Allah itu sendiri, ya, karena Tuhan itu sendiri yang membuat dia hidup, ya. Ya, jadi roh Allah yang ada di dalam tubuh ibunya Maria itu, ya, itu hidup, ya, yang membuat Yesus itu ada, tumbuh, dan kemudian kelahirannya itu kemudian dikasih nama Yesus Kristus, ya. Jadi yang pertama proses kelahirannya, ya. Terus yang kedua, ya, Yesus mengatakan bahwa aku bukan berasal dari dunia ini, ya. Yang ketiga, Yesus juga mengatakan begini, Kang Suma, ya. Aku dan Bapa adalah satu, ya. Barang siapa yang melihat aku, ya, dia melihat Bapa. Itu jelas, Kang Suma, ya. Barang siapa yang melihat aku, dia melihat Bapa. Bapa itu kan Tuhan, ya. Masa Yesus bisa mengatakan bahwa kalau kamu mau melihat Bapa, kamu lihat aku nih, ya, karena aku dan Bapa adalah satu. Jadi saya percaya bahwa ketika saya melihat Yesus, ya saya melihat Bapa juga, ya. Bapa yang mana yang terlihat di dalam diri Yesus? Bukan manusianya, Kang Suma, ya. Rohnya, keilahiannya itu yang kami menilai itu adalah Bapa itu sendiri, ya. Dia memiliki tubuh manusia, tetapi roh, ya, yang ada di dalam tubuh manusia itu adalah roh Allah itu sendiri, ya. Itu sudah cukup membuktikan, ya, bahwa Yesus itu adalah Tuhan, ya. Aku dan Bapa adalah satu, ya. Barang siapa yang melihat aku, dia melihat Bapa. Itu sudah cukup dua kalimat itu. Kalau roh yang ada di dalam tubuh Yesus itu adalah roh Allah, berarti Yesus dan roh itu adalah makhluk kembar. Kenapa kembar? Karena sama-sama dilahirkan oleh ibunya. Jasadnya dilahirkan oleh Maria, roh yang ada di dalam jasadnya juga dilahirkan oleh Maria. Berarti dia dan Bapa adalah kembar, bukan satu. Ngerti? Nah, lalu ketika Anda mengatakan roh yang ada di dalam diri Yesus itu adalah Tuhan, faktanya ketika malaikat datang kepada Yesus, Yesus ketakutan. Dan ketakutan ini adalah pekerjaan roh. Jasad itu tidak akan merasakan takut kalau tidak ada respon dari roh.
Paham? Yang ketiga, kalau roh yang ada di dalam diri Yesus itu Anda katakan adalah Tuhan, kenapa Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri? Sementara yang dimaksud diri Yesus itu adalah jasad dan rohnya. Mana ketuhanannya? Coba. Jadi Anda kalau mau menunjukkan kebenaran, tunjukkanlah sesuai dengan konsep akal. Jangan akal-akalan. Paham? Kamu itu yang gila. Kamu mengajarkan ajaran Alkitab saya yang tidak kamu percaya benar. Supaya sepertinya benar, kamu pelintir. Kamu mengatakan saya tidak sesuai dengan ajaran Alkitab saya. Yang tidak benar itu. Itu kan gila namanya. Aku heran, kenapa kamu Jul tidak berani mengajarkan ajaran Al-Quranmu itu, kalau memang itu yang benar. Supaya saya bisa mualaf, harusnya perkenalkan Al-Quranmu. Jangan merusak ajaran Alkitab saya, Jul. Ya, kamu itu tidak tahu dan tidak merasa, tidak sadar bahwa caramu itu menyakiti hati orang Kristen. Tidak usah Kristen, saya sendiri menyakiti hati saya. Malah menjauhi, membenci Islam, membenci kamu. Cara seperti itu. Tapi kalau kamu mengajarkan Al-Quran dengan baik, pasti, oh bagaimana ya, memang begitu Al-Quran ya. Pasti begitu. Orang saya tidak pernah kamu dengar, pernah kamu ajarkan Al-Quran, bagaimana saya tahu Al-Quranmu itu. Tapi memang kamu tidak akan berani mengajarkan Al-Quran, karena memang Al-Quran tidak bisa dibuktikan. Bohong, omong kosong semua. Sehingga dengan cara menggunakan Alkitab, kamu membuktikan kebenaran Al-Quranmu. Karena Al-Quranmu itu memang tidak bisa dibuktikan. Itulah sebabnya kamu tidak pernah mengajarkan Al-Quran. Tuan Lamsen, pahami dengan baik, Anda itu kufur. Kufur itu menutup diri terhadap kebenaran. Jadi bagaimana mungkin kemudian lisan Anda mengatakan ingin belajar Al-Quran, tetapi di dalam hati Anda kebencian terhadap Al-Quran itu sampai ke langit. Kenapa saya mengatakan itu ajaran gila? Karena Yesus sudah terang-terang mengajarkan dirinya hanya utusan Tuhan. Tapi Anda akal-akali. Yesus itu adalah penjelmaan Tuhan. Lalu Anda mengatakan Tuhan kami ajaib. Ajaibnya di mana? Lawang dia mati, ajaibnya di mana? Dia hidup setelah mati. Bagaimana dengan orang-orang yang hidup setelah mati? Lazarus, orang yang dihidupkan oleh Elia. Itu gimana tuh? Jadi Anda itu mengakal-akali supaya Anda kelihatan gila. Kenapa saya mengajarkan Anda dari kitab Anda? Karena kalau Anda waras, apa yang ada di dalam kitab Anda akan Anda imani. Tapi faktanya Anda tolak. Gimana Anda mau belajar Al-Quran? Al-Quran itu kitab termaterai. Hanya bisa dipahami oleh orang waras. Paham Tuan Lamsen? Islam tidak butuh Anda. Anda lah yang butuh Islam. Kalau mau selamat ya masuk Islam. Kalau mau tetap dalam neraka, kufur selama-lamanya. Kekal Anda di situ. Dan saya doakan mudah-mudahan Anda jadi RT di neraka nanti. Ya toh? Lumayan. Kalau ada Anda jadi RT di neraka kan ada pembeli minyak di pasar. Kan di sana banyak perempuan-perempuan bodoh yang menjajakan minyak tanah. Karena di sana tidak ada PLN. Jadi Tuan Lamsen, saya katakan kepada Anda, kalau Anda itu sehat, Anda tidak akan mungkin menyembah manusia. Itu aja kesimpulannya. Karena Yesus itu mau Anda bolak-balik seperti apapun, tetap dia adalah manusia. Dan Allah yang disembah oleh Yesus, itu bukan manusia. Dari situ aja saya bisa mengambil kesimpulan, Bapak itu, ya, tidak waras. Begini Kang Suma, ya saya jelaskan. Ya, oke, kamu mengatakan bahwa Yesus mengatakan bahwa aku mengatakan apa yang aku katakan tidak berasal dari diriku, tetapi berasal dari Bapa. Ya, ini justru memperjelas Kang Suma. Ya, kenapa Yesus yang memiliki tubuh manusia, tetapi dia bisa berkata-kata, ya, apa yang mau Tuhan sampaikan kepada dia. Karena apa? Karena roh yang ada di dalam dirinya dia itu, Kang Suma. Roh itu yang menyampaikan hal itu. Ya, bukan tubuhnya loh ya. Kenapa Yesus mengatakan, apa yang aku katakan ini bukan berasal dari diriku. Diri apa? Kemanusiaannya. Ya, saya ulangi.
Apa yang aku sampaikan, ya saya jelaskan. Apa yang aku sampaikan ini bukan berasal dari tubuh kemanusiaanku, tetapi berasal dari roh Allah yang ada di dalam diriku itu sendiri. Ya, itu saya perjelas. Ya, terus tadi Anda mengatakan bahwa Yesus dan roh itu adalah kembar, sama-sama tumbuh, sama-sama lahir. Ya, yang Anda bicarakan itu adalah kemanusiaan, Kang Suma. Ya, namanya manusia ya kembar lah. Ya, tapi Anda salah. Ya, kemanusiaan itu tubuh Yesus yang terlahir dari rahim Maria. Tetapi roh yang ada di dalam tubuhnya itu bukan kembar dengan manusia. Ya, jasad manusia memiliki roh yang dari Tuhan. Ya, jadi roh yang ada di dalam rahim Maria itu tidak sedikit pun dipengaruhi, ya, tidak sedikit dipengaruhi oleh kemanusiaan Maria atau kemanusiaan Yesus itu sendiri. Roh yang ada di dalam tubuh Yesus itu adalah roh Allah, ya, tidak akan bisa disentuh oleh kemanusiaan itu sendiri, Kang Suma. Ya, maka Yesus berani mengatakan bahwa apa yang aku katakan ini tidak berasal dari tubuhku ini, tidak berasal dari kemanusiaanku ini, tetapi berasal dari roh yang ada di dalam diriku ini, yang merupakan roh Bapakku itu sendiri. Ya, saya pertegas bahwa roh yang ada di dalam kandungan Maria itu, Kang Suma, ya, jangan memanusiakan, itu tidak baik. Ya, jasad bolehlah Anda mengatakan manusia, tetapi roh yang menghidupkan jasad itu adalah roh Allah itu sendiri, Kang Suma. Ya, kalau Anda mengatakan bahwa itu adalah roh ciptaan, buat apa Maria harus susah-susah mengandung dari Roh Kudus? Buat apa Bapa mengutus malaikat untuk mengatakan bahwa dia akan mengandung dari Roh Kudus? Ya, kan begitu penjelasan saya, Kang Suma, ya. Entah Kang Suma mau terima atau tidak, itu terserah dari Kang Suma. Tetapi saya mau membatalkan ucapan Kang Suma bahwa roh dan jasad itu sama-sama dilahirkan. Kang Suma salah. Kenapa? Karena roh itu adalah Allah itu sendiri. Allah dia tidak membutuhkan kandungan Maria untuk membuat dia besar, tetapi roh itu tetap hidup di dalam tubuhnya itu. Ya. Jadi kalau Anda mengatakan kembar roh dan jasad, itu Anda melihat dari sisi kemanusiaan Yesus. Ya, Anda tidak melihat bahwa roh itu adalah Allah atau Bapa itu sendiri. Ya, harus dipisahkan, ya. Ya, jadi begitu Kang Suma, ya, penjelasan saya, ya. Entah Kang Suma mau terima atau tidak, itu terserah dari Kang Suma, ya. Jangan asumsi dengan saya, Yohanes. Ya, Saudara Yohanes, Anda harus banyak belajar dulu mengenal siapa lawan Anda. Guru-guru Anda aja gak bisa membuktikan kalau Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu hanya bisa dibuktikan sebagai manusia. Hanya orang yang miring yang mengatakan Yesus itu Tuhan. Jangan-jangan Anda tidak ngerti kan Tuhan itu apa. Yang Anda jajakan ini adalah ajaran Paulus. Ya, Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya Tuhan. Bahkan dia katakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Coba, dari mana Anda bisa mengatakan bahwa Tuhan itu adalah manusia? Tuhan itu menjelma menjadi manusia. Siapa yang mengajarkan Anda seperti itu? Coba, bisa jawab enggak? Yang mengajarkan Anda bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia itu siapa? Ini aja dulu. Gak usah terlalu panjang. Saya ingatkan Saudara Yohanes, Anda sedang berdialog dengan orang yang lebih paham ajaran Yesus daripada Anda. Jadi Anda gak usah panjang-panjang. Cukup Anda sampaikan poin yang terpenting aja yang Anda kuasai. Gak usah asumsi dengan saya. Paham ya? Kamu itu yang salah. Kamu terlalu percaya kepada Al-Quran yang mengatakan bahwa Nasrani dan Yahudi tidak akan merasa senang kalau kamu tidak mengikuti ajaran agamanya. Jadi kamu kamu menuduh saya benci kepada kamu. Tidak, Al-Quranmu itu bohong. Itu menanamkan kebencian kepadamu.
Sehingga kamu mengatakan kami benci. Tidak. Salah Al-Quranmu itu. Kamu jangan ikuti ajaran Al-Quranmu yang pembohong itu. Loh. Inilah makanya saya katakan Anda itu tidak waras. Anda sendiri yang mengatakan bahwa Anda semakin benci. Sementara saya mendakwai Anda karena saya cinta, karena saya sayang, saya kasihan sama Anda. Sudah tua masih juga sesat. Ya kan kasihan kalau ditanya Yesus nanti di hari kebangkitan. Lamsen nai baho, kamu sudah tua di dunia umurmu sekian tahun. Kamu kemanakan otak kau itu, kau gadai? Siapa yang memerintahkan kau menyembah aku, wahai Lamsen? Kira-kira apa jawaban Tuhan? Pelangak-pelongok kan? Cari Sulkifli. Sulkifli, ternyata benar apa yang kamu ajarkan ketika di dunia. Bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Lah memang bukan Tuhan. Nenek dari keturunan mananya Tuan Lamsen yang mengajarkan Yesus itu Tuhan. Makanya saya mengatakan, ya, ini saya menyampaikan hal ini itu karena wujud kasih sayang saya kepada Tuan Lamsen. Yesus mengajarkan apa? Ini yang perlu saya tanamkan kepada Tuan Lamsen supaya Tuan paham. Ketika Yesus datang sebagai manusia, kepada setan pun Yesus mengajarkan menyembah hanya kepada Allah. Apalagi kepada murid-muridnya. Lawang Tuan Lamsen muncul malah mengajarkan menyembah kepada Yesus. Itu ajaran siapa Tuan Lamsen? Ya, siapa yang mengajarkan Tuan Lamsen menyembah manusia bernama Yesus? Ada. Siapa? Coba sebutkan oknumnya. Biar dia yang bertanggung jawab nanti di akhirat. Silakan. Tapi kan kamu sudah buktikan bahwa kitab saya itu salah, bohong, rusak semua itu. Kenapa kamu ajarin saya supaya sesuai dengan ajaran yang rusak? Kok percaya kamu kebenaran Alkitab saya? Percaya? Kan tidak. Untuk apa kamu ajarkan itu kepada saya yang kamu tidak percaya benar itu? Gila ini orang-orang ini. Saya maunya kamu mengajarkan ajaran yang benar, bukan mengajarkan ajaran yang salah, yaitu Alkitab saya. Supaya saya sesuai dengan ajaran yang salah itu. Kan gila kamu di situ, Budi. Kami percaya kepada ajaran Yesus yang masih tertuang di dalam kitabnya Kristen. Di mana kitabnya Kristen betul bukan firman Tuhan, betul dia hanya karya tulis dari wartawan, tetapi di situ masih ada kebenaran. Apa itu? Kata Yesus, tidak ada Tuhan selain Allah dan Yesus adalah utusan Allah. Masih mending daripada Yudaism tidak mengakui Yesus sebagai utusan Tuhan. Kalau umat Islam masih mengakui. Itu yang ingin diajarkan kepada Tuan Lamsen. Ya, supaya Tuan Lamsen itu sehat. Kalau kamu percaya kepada Alkitab saya, berarti kamu sudah percaya bahwa Yesus pernah mati, tersalib di Bukit Golgota dan sekarang sudah ada di surga. Berarti kamu tinggalkan ajaran Al-Quranmu. Ya, Alkitab saya itu bukan untuk mengajarkan tauhid. Bukan. Memberitahukan bahwa Yesus telah datang ke dunia ini untuk membebaskan kamu dari kematian kekal akibat dosa manusia. Itu ajaran Alkitab. Jadi kamu salah baca, bukan untuk mengajarkan tauhid. Tidak perlu untuk Tuhan kami itu tauhid-tauhidan, tidak ada. Tidak ada tauhid-tauhidan itu. Nggak perlu itu tauhid-tauhidan. Yang penting kamu percaya kepada Yesus, melakukan segala apa yang diperintahkannya, kamu masuk surga. Tidak perlu tauhid-tauhidkan. Tidak ada itu tauhid-tauhid itu, hanya ajaran Al-Qur'anmu itu, tauhid-tauhidan itu. Nah, kemudian informasi yang mengatakan Yesus itu Tuhan, mati, ya itu lain lagi itu. Itu ajaran pagan itu. Karena memang bercampur aduk antara ajaran Yesus dan ajaran pagan yang diajarkan oleh Kristen awal mula. Makanya ajaran Kristen itu dijajakan bukan kepada Bani Israel, tetapi kepada Bani Goyim. Ngerti ya Tuan Lamsen? Jadi di dalam kitab Anda itu ada dua mata pengajaran. Ajaran Tauhid dan ajaran setan. Ajaran setannya ini adalah menyembah kepada manusia. Itu ajaran setan itu Tuan Lamsen. Karena kalau ajaran benar, tidak mungkin dia mengajarkan menyembah kepada manusia. Enggak. Coba tanya diri Anda. Apakah Yesus mengajarkan menyembah kepada dirinya? Tentu tidak. Lalu kepada siapa Yesus mengajarkan agar manusia menyembah? Kepada Allah. Tuhan yang mengutus dia.
Itu baru benar. Jadi di dalam kitab Anda, Yesus mengajarkan, ada ajaran Yesus mengajarkan menyembah kepada Allah, ada juga ajaran penyesat yang mengajarkan menyembah kepada Yesus. Paham Tuan Lamsen? Kang Suma, ya, saya sudah banyak sekali mempelajari konsep ketuhanan yang Kang Suma pakai, ya, termasuk beberapa debat-debat Kang Suma dengan Bu Uti, ya, dengan sang idola saya, sang debaters. Ya, ternyata sang debaters sering sekali melululantakan Kang Suma. Ya, itu saya sudah sering sekali menyaksikan. Ya, saya tertawa mendengarnya itu Kang Suma, ya. Karena kalau saya pribadi menilai konsep ketuhanan yang Kang Suma anut itu, ya, itu memaksakan Tuhan untuk mengikuti konsep pemikiran Kang Suma, ya. Jadi saya ajak Kang Suma, belajarlah bagaimana kita mengerti konsep ketuhanan itu dari Tuhan itu sendiri, ya. Jangan Kang Suma memaksakan konsep ketuhanan yang ada di pikiran Kang Suma itu, ya. Tuhan yang menyesuaikannya, jangan, ya. Ya, itu tidak baik. Ya, karena saya pelajari, ya, setiap kali debat Kang Suma itu, ya, ketika ditanya tentang Tuhannya Kang Suma, ya, Kang Suma berusaha menjelaskan, ya, bagaimana pemikiran Tuhan, pemikiran Kang Suma, ya, pemikiran Kang Suma tentang Tuhan itu, ya, membelenggu Tuhan itu sendiri, ya. Jadi seolah-olah Tuhan itu mengikuti konsep Kang Suma, menyesuaikan diri dengan konsep Kang Suma, ya. Kalau Anda menggunakan konsep itu, ya, untuk kami kekristenan, wow, sorry, ya, kami Kristen tidak melihat konsep itu, ya. Ya, kami lebih melihat bagaimana Tuhan itu sendiri, ya, yang membuat konsep tentang dirinya kami pelajari, ya. Kami tidak berusaha untuk membuat konsep kami sendiri tentang ketuhanan, lalu kami mengikat Tuhan seolah-olah Tuhan mengikuti konsep atau pemikiran kita itu sendiri, ya. Itu yang saya pelajari dari Kang Suma, ya. Sekarang kamu tunjukkan aja konsep ketuhanan yang Yesus ajarkan kepada murid-murid aslinya Bani Israel itu seperti apa, coba. Coba sampaikan dalilnya di mana, ya. Surah apa, bab berapa, kitab apa. Konsep ketuhanan yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Silakan. Jelas mendakwah tapi kamu putar-putar, kamu pelintir Alkitab saya yang kamu tidak percaya benar itu membuat saya benci kepada kamu. Namun saya tidak akan merasa membalas kebencian itu. Kamu itu tidak sadar, kamu hanya sadar untuk meluruskan, itu kebodohanmu. Kamu tidak sadar bahwa caramu itu salah. Yang benar itu adalah perkenalkan Al-Quranmu itu. Tapi sayangnya kamu tidak mungkin bisa memperkenalkan Al-Quran karena apa yang dikatakan Al-Quran tidak bisa dibuktikan. Itu masalahnya. Jadi kamu kebingungan, semua Islam ini terpaksa menggunakan Alkitab yang diyakini salah itu untuk membuktikan Al-Quran benar. Begitu kan? Apa yang saya pelintir ketika saya mengatakan hidup kekal itu adalah mengenal Allah satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus sebagai utusan Allah. Yang saya pelintir mana coba? Tunjukkan. Itulah gila kamu itu. Itulah bodohnya kamu itu. Sudah kamu yakini salah tulisannya, kamu percaya juga benar tulisannya. Apa dasarnya kamu mengatakan benar? Dari mana kamu tahu benar? Pakai apa kamu mengukurnya? Kebenaran itu. Mana yang benar? Pakai apa kamu mengukurnya kebenaran? Itulah kesombonganmu itu. Pakai akal dong. Yesus itu kan manusia. Dan Tuhan itu bukan manusia. Dan didukung oleh ajarannya Yesus. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal aku sebagai utusanmu. Udah selesai. Terus Tuhan Lamsen sendiri tahu dari mana kalau Yesus itu adalah Tuhan? Sementara Yesus sendiri mengajarkan dirinya bukan Tuhan. Jawab. Kang Suma, memahami Tuhan itu sangat mudah, Kang Suma. Ya, Tuhan itu dia tidak mau memaksakan kita terlalu bertele-tele memahami dia.
Ya, saya kasih analoginya begini Kang Suma. Ya, Yesus itu utusan. Ya, oke lah, bukan analogi lah. Ya, saya mengatakan Yesus itu utusan. Ya, utusan dari mana? Dari surga, bukan dari bumi ini ya. Kenapa saya berani mengatakan itu utusan dari surga? Ya, karena roh yang ada di dalam diri Yesus itu adalah roh yang berasal dari surga. Ya, Yesus mengatakan bahwa aku bukan berasal dari dunia ini. Ya, itu ada di Bible, ada ya. Ya, jadi konsep ketuhanan yang saya anut itu saya melihat apa yang ada di dalam diri Yesus itu sendiri. Ya, seperti penjelasan saya tadi Kang Suma, ya. Yesus mengatakan, aku mengatakan ini bukan berasal dari diriku sendiri, tetapi berasal dari Bapakku yang di surga. Ya. Lalu kenapa? Ya, saya mengatakan bahwa di dalam diri Yesus itu ada Bapa. Karena proses kelahirannya tadi Kang Suma kan sudah saya jelaskan ke Kang Suma. Ya, Yesus itu dia mengandung dari roh Allah itu sendiri Kang Suma ya. Ya, jadi konsep ketuhanan yang saya anut itu seperti itu Kang Suma. Ya, ketika Yesus, Saya tidak minta Anda berasumsi, saya minta Anda menjelaskan konsep ketuhanan yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya Bani Israel. Ayo, Anda harus bisa dong, silakan. sorry saya lanjut ya. Begini lanjutannya begini Kang Suma ya. Ketika Yesus di dalam kemanusiaannya itu dia mengajarkan ya tentang Tuhan yang ada di dalam dirinya dia itu sendiri. Ya. Kan Yesus mengatakan manusia tidak bisa melihat Tuhan, tetapi ketika mereka melihat Yesus maka mereka melihat Tuhan atau Bapa itu sendiri. Ya, jadi konsepnya itu sudah jelas Kang Suma. Ya, Bapa itu ada di dalam diri Yesus itu. Tapi ingat, bukan kemanusiaannya ya, tetapi roh yang ada di dalam diri Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Saya tidak butuh takia. Saya butuh pengajaran konsep ketuhanan menurut Yesus, bukan menurut ajaran pagan. Menurut Yesus, karena dia adalah guru, kedatangannya adalah sebagai pengajar, sebagai rabi kepada Bani Israel. Apa konsep ketuhanan yang Yesus ajarkan kepada murid aslinya? Silakan. Kamu tidak sambung Yesus itu sebagai utusan Allah sebagai apa? Jadi Alkitab tidak satu lembar. Banyak. Semua harus dibaca, dipelajari. Jangan sepotong seperti itu. Kan sepotong itu. Namanya memelintir itu, sepotong. Diutus sebagai apa Yesus itu? Kamu tidak tahu. Sampai sekarang kamu tidak tahu itu. Buntu otakmu di situ. Ya ampun. 2001 Anda masih bertanya, Yesus diutus sebagai apa? Emang dia waktu datang ke bumi dia diutus sebagai apa? Sebagai Tuhan? Atau dia sebagai apa Tuhan Lamsen? Coba terangkan dulu deh. Begini Kang Suma, ya, konsep ketuhanan kami itu tetap seperti yang Yesus ajarkan, ya. Tapi saya percaya begini Kang Suma, ya, saya percaya bahwa apa yang Yesus katakan itu adalah benar, ya, bahwa Tuhan Allah kita itu adalah satu, ya, Esa. Ya, kami umat Kristen percaya Tuhan itu satu yang bagaimana? Satu yang ada di dalam diri Yesus itu. Jadi Yesus mengajarkan tentang dirinya sendiri. Ketika dia turun ke bumi, roh yang ada di dalam dirinya itu mengajarkan kepada kita tentang siapa sebenarnya yang ada di dalam diri Yesus itu. Ya. Jadi ini bukan asumsi saya Kang Suma, ya. Saya berani mengatakan bahwa Yesus mengajarkan tentang dirinya karena kami percaya, ya, karena sudah tertulis bahwa roh yang ada di dalam diri Yesus itu adalah firman Allah itu sendiri, ya, Tuhan itu sendiri. Ya. Jadi apapun Yesus katakan, entah itu ya, karena Yesus mengatakan bahwa Allah itu Esa, ya Allah itu yang ada di dalam dirinya dia itu, yang Esanya itu. Ya, bukan kemanusiaannya loh Kang Suma ya. Ya, harus dibedakan. Ya, bukan tubuhnya yang manusia itu. Ya.
Ngerti kan Kang Suma penjelasan saya? Ya, Yesus mengajarkan tentang Bapa yang ada di dalam dirinya itu sendiri. Sebagai seorang manusia, sebagai tubuh kemanusiaan itu, dia mengajarkan tentang roh yang ada di dalam dirinya itu sendiri, Kang Suma. Ya, jadi satu, Bapa yang ada di dalam diri Yesus itu tetap satu. Ya, kemanusiaannya itu yang harus Anda pisahkan, Kang Suma. Ya, jadi konsep ketuhanan itu, ketuhanan kami itu bukan tubuh luar atau jasad Yesus yang sebagai manusia itu bukan, tetapi Yesus yang berkata atas nama roh Bapa yang ada di dalam diri dia. Ya, itu tidak akan terpisahkan, Kang Suma. Ya, Yesus yang di dalam dirinya ada roh Bapa itu. Ya, kemanusiaannya, jasadnya, ya, tubuhnya, fisiknya, dia boleh mengatakan bahwa Allah kita itu Esa. Tetapi Allah yang dimaksudkan adalah Allah yang mana? Yang roh itu, yang Bapa itu yang ada di dalam tubuh Yesus itu, Kang Suma. Ya, jadi itu penjelasan saya, Kang Suma mau terima atau mau bantah, mau apa. Jadi bukan asumsi saya ya. Ya, karena sudah pasti bahwa roh Allah itu menyatu dengan diri Yesus, ya. Itu sudah pasti ya, bukan asumsi saya. Bagaimana Anda mengatakan Anda percaya kepada Yesus, sementara Yesus mengatakan Bapaknya itu ada di surga? Kemudian Anda mengatakan Bapaknya ada di dalam diri Yesus. Sementara yang ada di dalam diri Yesus itu adalah perintah Allah. Bukan Allah itu sendiri, tapi perintahnya, ajarannya, pekerjaannya. Coba Anda terangkan kepada saya, bagaimana akal Anda bisa mengatakan Bapa yang ada di surga itu ada di dalam diri Yesus, sementara Yesus sendiri mengatakan Bapaknya itu ada di surga. Coba pakai akal dulu deh, silakan. Udah selesai. Emang cuma itu ajaran Alkitab? Yesus diutus sebagai apa? Jul, diutus sebagai apa? Itulah jahatmu itu. Jahatnya kamu di situ. Mengenal engkau sebagai utusan apa? Nggak diteruskan. Yesus diutus untuk menyerahkan nyawanya untuk keselamatan bagi banyak orang. Kamu tidak sambung. Itu namanya dipotong-potong. Kata-kata saya pun kalau dipotong-potong bisa sesuai dengan ajaran Al-Quran jadinya. Namanya juga dipotong-potong, berita dipotong-potong. Itulah sifatnya Islam yang jahat itu. Seperti kamu jahat memotong-motong ajaran Alkitab. Mana Yesus mengatakan, aku diutus untuk menyerahkan nyawaku. Nah, disinilah mulai kelihatan Anda memang tidak waras. Anda mengatakan, Yesus diutus sebagai apa? Yesus diutus sebagai apa? Yesus diutus sebagai sebagai Tuhan yang datang menyerahkan nyawanya. Itu ajaran sinting, Tuhan Lamsen. Mana ada Tuhan diutus oleh Tuhan untuk menyerahkan nyawanya, bunuh diri gitu maksudnya. Yesus itu diutus sebagai manusia, sebagai nabi, mengajarkan kebenaran kepada Bani Israel, bukan kepada Bani Company, bukan. Ya. Jadi Yesus itu diutus oleh Allah sebagai apapun yang Anda mau terjemahkan, mau Anda imani. Yang penting dia nggak bisa sebagai Allah. Karena kenapa? Hanya ada satu Allah. Mereka mengenal engkau satu-satunya Allah. Jadi kalau Anda mengatakan Yesus datang sebagai manusia, boleh. Yesus datang sebagai ayam juga boleh. Seperti yang Anda katakan, Tuhan bisa jadi apapun menurut Anda. Bahkan Anda pernah mengatakan Tuhan kami bisa menjadi tai. Silakan. Tetapi Allah tidak boleh diganggu gugat. Karena Yesus mengatakan Allah itu cuman satu-satunya Allah. Tidak ada yang lain. Yesus mau Anda imani sebagai apapun silakan. Itu derita Anda, itu iman Anda. Tetapi ketika Anda mendudukkan ajaran Yesus, maka hidup kekal menurut Yesus. Mengenal Allah satu-satunya Allah dan mengenal dia sebagai utusan Allah. Anda mau embel-embeli Yesus utusan untuk menyerahkan nyawanya, silahkan sesuai dengan ajaran pagan. Itu tidak ada masalah dengan saya. Tapi ketika saya tanya, konsep pengajaran Yesus hidup kekal itu adalah la ilaha illallah. Tidak ada yang lain. Dia hanya utusan Allah. Paham tidak sampai di sini? Kayak mana Anda paham? Untuk apa kamu tanya tak sibuk gitu? Dia sendirilah Tuhan itu yang mampu menyelamatkan manusia dari kematian kekal akibat dosa. Tidak ada yang mampu menyelamatkan manusia dari kematian kekal akibat dosa. Hanya Tuhan. Lalu dia datang ke dunia ini sebagai manusia. Sebagai manusia, bukan manusia dia. Dia adalah Tuhan. Mengenakan sifat kemanusiaan.
supaya membuktikan bahwa manusia biasa pun, yang lemah pun, mampu tidak berdosa. Supaya bisa dia ketemu dengan manusia biasa. Itulah sebabnya dia datang diutus untuk menyerahkan nyawanya. Jadi Alkitab itu harus dipelajari secara utuh. Jangan dipotong-potong seperti kamu itu caranya. Ya. Jadi ajaran Alkitab tujuannya adalah untuk memberitahukan bahwa Tuhan telah datang ke dunia ini mengenakan sifat kemanusiaan untuk menyelamatkan manusia, menyerahkan nyawanya untuk keselamatan manusia. Itu ajaran Alkitab seutuhnya, bukan dipotong-potong seperti kamu sehingga melenceng dari ajaran sebenarnya. Jul. Asumsi takia, ajaran miring. Asumsi takia, ajaran miring. Itulah gobloknya kamu itu. Tandanya kamu tidak baca Alkitab. Hanya memotong-motong berita saja. Di Matius tercatat bahwa Yesus berkata, "Aku datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, melainkan melayani. Menyerahkan nyawa saya sebagai tebusan bagi banyak orang. Keselamatan bagi banyak orang." Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dikaruniakannya anak yang tunggal supaya barang siapa saja yang percaya kepada Yesus beroleh hidup kekal. Itu ajaran Alkitab. Jadi belajar Alkitab harus baca semua, jangan sebagian-sebagian. Jadi supaya kami tidak benci kepada kamu, jangan ajarkan Alkitab kami secara potong-potongan. Ya, Jul, cobalah ajarkan Al-Quran itu. Tapi memang kamu tidak bisa mengajarkan Al-Quran karena memang Al-Quran itu tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Terpaksa menggunakan Alkitab yang tidak benar ini untuk membuktikan kebenaran Al-Quran. Kan jadi gila namanya kan? Di mana tertulis Yesus berkata demikian, menyerahkan nyawanya untuk banyak orang? Di mana, Tuan Lamsen? Penyesat aja Anda ini. Oke sahabat-sahabat sekalian, Pak Lamsen dan juga yang menyamar Bani Israel tidak lagi melanjutkan diskusi, termasuk Yohanes Talon, ya, dia VN, terus kemudian dikirim ke grup, habis itu kita belum dengar dihapus, habis itu kirim lagi dihapus, habis itu dikirim lagi dihapus. Saya jadi males gitu ya. Mereka tidak menjawab sama sekali pertanyaan yang sederhana gitu loh, untuk membuktikan Yesus itu adalah Tuhan. Jadi dengan demikian sampai hari ini kita belum menemukan bukti ya bahwa manusia yang mereka sembah itu adalah Sang Pencipta alam semesta. Saya kira seperti itu sahabat-sahabat sekalian. Mudah-mudahan apa yang menjadi materi kita pada siang hari ini bisa kita jadikan sebagai pelajaran yang baik. Saya akhiri, salam satu Tuhan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.